Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Metia Riani Berbinting, NPM 2208260104, Blok Kardiovaskular. Di sini saya akan menjelaskan mapping saya yang berjudul hipertensi. Nah, dari hipertensi ini sendiri dia terbagi menjadi dua kata, yaitu ada hyper dan tensi. Hyper yang artinya berlebihan dan tensi artinya tekanan. Tekanan yaitu tekanan darah. Tekanan darah terbagi menjadi dua, ada tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan sistolik ini ialah tekanan tertinggi saat jantung memompa darah atau menguncup. Tekanan diastolik ialah tekanan terendah saat jantung istirahat atau mengembang. Contohnya seperti 120/80, 120 itu adalah sistolik dan 80-nya adalah diastolik. Kapan kita sebut dia sebagai hipertensi? Ketika keadaan tekanan darah di atas nilai normal, yaitu bila tekanan darah di atas 140/90 mm Hg dalam 3 kali pemeriksaan di waktu yang berbeda. Adapun etiologi dari hipertensi ini ialah 90% tidak diketahui penyebabnya atau hipertensi premier. Kemudian 10% disebut hipertensi sekunder, yaitu meliputi kelainan ginjal seperti stenosis arteri renalis, pyelonefritis, glomerulonefritis, tumor-tumor ginjal. Kemudian ada kelainan pembuluh darah, kelainan hormonal seperti hiperaldosteronisme, pheochromocytoma, sindrom Cushing. Di kehamilan ada preeklamsi dan obat-obatan seperti golongan pil KB, kortikosteroid, eritropoietin, dan kokain. Nah, hipertensi ini dia mempunyai faktor risiko yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi ini ada obesitas, merokok, kurangnya aktivitas fisik, dia tinggi lemak, dislipidemia, konsumsi alkohol, risiko sosial, dan stres. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah umur, jenis kelamin, dan genetik. Adapun manifestasi klinis dari hipertensi ini, dia terbagi menjadi dua. Ada yang khas memang gejala hipertensinya dan gejala lain yang ditimbulkan setelah terjadi komplikasi. Gejala hipertensi ini dia sebagian besar dia biasanya asimptomatik atau tanpa gejala. Kemudian spesifiknya biasa rasa berat atau sakit di bagian belakang kepala. Kemudian sulit untuk tidur dan gangguan pada penglihatan. Nah, gejala lain ini seperti sakit dada, berdebar, napas pendek, mual muntah, mimisan, lemah, kelumpuhan, penurunan kesadaran, dan gelisah atau perubahan mental. Nah, klasifikasi dari hipertensi ini dia disebut normal ketika sistolnya itu di bawah dari 120 dan diastolnya di bawah dari 80. Kemudian prehipertensi itu disebut jika sistol dia 120 sampai 130 dan diastolnya 80 sampai 89. Hipertensi stage 1 dia dikatakan bila sistolnya 140 sampai 159 dan diastolnya 90 sampai 99. Dikatakan hipertensi stage 2 bila sistolnya di atas 160 atau diastolnya di atas dari 100. Nah, adapun penata laksanaan dari hipertensi sendiri yang paling utama adalah perubahan gaya hidup. Bila kita gagal mencapai target tekanan darah, yaitu target capainya itu adalah kurang dari 140/90 mm Hg, kita wajib mengkonsumsi obat-obatan. Nah, perubahan gaya hidup ini dia meliputi menjaga berat badan, pengaturan pola makan, dan olahraga. Adapun dia menjaga berat badan ini, biasanya dia menjaga berat badan ideal dalam rentang normal.
Kemudian pengaturan pola makan untuk kurang mengkonsumsi gula, garam, protein, dan lemak, dan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang cukup. Kemudian untuk olahraga sendiri, biasa dia harus teratur minimal 30 menit per hari, ataupun dalam olahraga biasanya bisa kita pilih jalan kaki, renang, atau bersepeda. Jangan lupakan bisa berhenti merokok dan hindari stres atau emosi. Kemudian kapan kita harus minum obat? Bila tekanan darah kita 160 per 100 mm Hg raksa. Kemudian target tidak tercapai dengan perubahan gaya hidup yang seperti kita katakan tadi, target tekanan darah itu kurang dari 140 per 90 mm Hg raksa. Jadi kita mempunyai banyak golongan obat hipertensi yang bisa kita pilih menjadi second choice atau first choice-nya. Kemudian salah satu dari banyaknya obat ini bisa kita kombinasikan, yaitu golongan obatnya ada golongan obat tiazid atau tiazid type diuretik. Contohnya ada hidroklorotiazid atau indapimet. Kemudian ada golongan obat AC inhibitor. Contoh golongan obatnya ada captopril dan enalapril. Kemudian ada ARB. Contoh obatnya ada valsartan dan candesartan. Kemudian ada CCB dihidropiridin seperti amlodipin dan nifedipin. Kemudian ada golongan CCB non-hidroporidin itu contoh obatnya diltiazem dan verapamil. Dosisnya bisa kita sesuaikan di tingkat keparahan dari tekanan darah tersebut. Kemudian komplikasi dari hipertensi ini banyak macamnya. Bisa terserang di organ-organ tertentu. Contohnya misalnya di jantung. Kalau di jantung itu bisa menyebabkan pembesaran ventrikel kiri, kemudian penyakit jantung koroner, impak miokard, gagal jantung kronik, dan gangguan irama jantung. Kalau di pembuluh darah, dia bisa menyebabkan penyakit pembuluh darah tepi. Kemudian di mata dia bisa menyebabkan komplikasi kebutaan, di otak dia bisa menyebabkan stroke, dan di ginjal dia bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, hipertensi ini bisa kita edukasi karena tadi penata laksana awalnya adalah modifikasi gaya hidup. Dari edukasi yang bisa kita berikan adalah deteksi dini hipertensi. Periksa tekanan darah minimal setiap 1-2 tahun itu sesering mungkin. Biasa tekanan darah normal itu kurang dari 119 per 79 mm Hg raksa. Kemudian periksa tekanan darah sesuai anjuran dokter atau minimal setiap sekali setahun. Prehipertensi itu bisa kita bilang di angka 120 sampai 139 per 80 per 89 mm Hg raksa. Periksa tekanan darah sesering mungkin itu lebih baik karena kita bisa menjaga gejala atau faktor resikonya. Kemudian tekanan darah hanya dapat diketahui dengan mengukurnya bukan dari keluhan atau perasaan. Jangan lupakan kontrol tekanan darah secara teratur, minum obat secara teratur, jaga gaya hidup yang baik. Jadi itu saja isi dari mind mapping saya tentang hipertensi. Adapun jurnal atau referensi yang saya pakai, saya mengambilnya dari jurnal ini. Baik, setelah selesai saya menjelaskan mind mapping ini, bila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.